Selamat siang semuanya. Saya dan tim saya ingin mempresentasikan ide bisnis yang kami miliki, yaitu aplikasi yang bernama Bengkelin. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu diri saya dan dua rekan tim saya. Saya sendiri bernama Fauzan Fikriandi dari Prodi Business Creation Entrepreneurship BINUS Malang. Selanjutnya ada Romario Rianto dari Prodi Business Creation Entrepreneurship BINUS Malang. Dan yang terakhir ada Rizky Ananda Pratama dari Business Creation Entrepreneurship BINUS Malang. Di masa sekarang ini banyak sekali orang yang menggunakan transportasi, baik secara umum maupun individu. Di Indonesia sendiri, dikutip dari transportologi.org, berdasarkan data pada Badan Pusat Statistika atau BPS, kendaraan bermotor di Indonesia kini bertambah secara pesat. Pada kendaraan sepeda motor dan mobil penumpang, pertumbuhan tersebut eksponensial. Selama 10 tahun terakhir, mobil penumpang bertambah 8,62 juta unit atau sekitar 15,72%. Kendaraan bus 773,17 ribu unit atau sekitar 1,41%. Mobil barang 3,29 juta unit atau sekitar 6%. Dan sepeda motor 71,8 juta unit atau sekitar 129,69%. Sepeda motor merupakan kendaraan yang mengalami pertumbuhan pesat hingga di atas 100% selama 10 tahun terakhir. Tentunya dengan adanya hal tersebut, bengkel sangat dibutuhkan oleh masyarakat umum karena untuk melakukan perawatan atau perbaikan terhadap kendaraan mereka. Tapi masyarakat umum tidak sedikit yang masih awam tentang di dunia otomotif. Lantas karena adanya masalah tersebut, masih banyak masyarakat yang takut ketika berpergian ke bengkel yang belum pernah mereka kunjungi. Karena mereka takut dibohongi dari soal harga atau kadang spare part yang mereka inginkan lagi tidak tersedia di bengkel tersebut. Apalagi ditambahnya dengan adanya wabah virus COVID-19 ini. Masyarakat semakin khawatir apabila harus keluar rumah untuk berpergian ke tempat keramaian, dikarenakan wabah virus ini memiliki tingkatan penularan yang cukup tinggi. Tentu hal tersebut mereka semakin khawatirkan apabila harus pergi ke bengkel ketika ingin melakukan perawatan atau perbaikan terhadap kendaraan mereka. Karena mereka harus mengunjungi tempat keramaian yang memiliki bahaya atau atas wabahnya penularan COVID-19 ini. Dengan adanya masalah tersebut, kami memiliki ide bisnis, yaitu berupa aplikasi yang bergerak di bidang industri otomotif yang akan membantu para masyarakat untuk menyelesaikan masalah yang mereka miliki dan membantu para bengkel untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan layanan mereka, yaitu dengan kami beri nama Bengkelin. Aplikasi yang memiliki berbagai fitur di dalamnya seperti live chat untuk menghubungkan pihak calon customer terhadap pihak bengkel terkait untuk konsultasi mengenai kendaraan mereka yang ingin mereka perbaiki atau mereka rawat. Lanjutnya ada list spare part yang membantu mereka untuk mereka mencari spare part yang mereka inginkan di bengkel terkait. Dan yang terakhir ada tracking order yang dapat memantau kendaraan mereka dari rumah sudah berapa progres yang sedang dikerjakan oleh pihak bengkel terhadap kendaraan mereka agar mereka bisa mengetahui estimasi kendaraan mereka bisa selesai di waktu tertentu. Next. Selanjutnya ada bisnis model kanvas, yaitu bisnis model kanvas atau yang sering disingkat BMC ialah suatu kerangka kerja yang membahas model bisnis dengan disajikan dalam bentuk visual berupa kanvas lukisan agar dapat dimengerti dan dipahami dengan mudah. Model ini digunakan untuk menjelaskan, memvisualisasikan, menilai, dan mengubah suatu model bisnis agar mampu menghasilkan kinerja yang lebih optimal. Oke, berikut adalah lampiran bisnis model kanvas atau yang sering disebut BMC dari Bengkelin. Next. Kemudian saya akan menjelaskan tentang bisnis model environment. Pada bagian ini, kami mempelajari dan menganalisa permasalahan dari sudut pandang konsumen. Hal ini sangatlah penting bagi seseorang untuk selalu mengembangkan bisnis agar tetap sustain dan diminati oleh pasar. Mendengarkan keluhan dan masukan dari semua orang patut untuk dipelajari
agar menciptakan suatu usaha yang sempurna. Kami menemukan berbagai macam permasalahan seperti sulitnya mencari spare part kendaraan, lalu servis di tempat yang mengakibatkan kurangnya social distancing pada saat pandemi. Next. Kemudian, saya akan menjelaskan tentang market segment. Untuk marketing segmen, kami melakukan analisa pada daya tarik konsumen. Hal ini bertujuan untuk melihat seberapa jauh minat konsumen terhadap aplikasi ini. Kemudian, kami mengembangkan dengan melihat keluhan dan keinginan konsumen untuk membuat aplikasi menjadi lebih baik. Berikut adalah analisis dari market segmen bengkel in dari beberapa faktor. Yang pertama itu ada segmentasi demografi, yaitu berfokus pada remaja hingga dewasa, umur 17 tahun hingga 40 tahun, dan yang bertempat tinggal di kota. Lalu yang kedua ada industry force. Yang pertama ada rivalry of competitors. Kompetitor dalam bisnis bengkel in terbilang masih sedikit karena bengkel yang memiliki aplikasi hanya bengkel-bengkel resmi. Lalu yang kedua ada threat of new entrants, yaitu perusahaan pendatang baru bisa menjadi ancaman jika memiliki sebuah inovasi yang bengkel in belum miliki. Terus selanjutnya ada threat of substitutes. Konsumen dapat memilih fitur service atau jual beli spare part. Kemudian yang terakhir ada stakeholder, yaitu orang-orang yang dapat mempengaruhi bengkel in dan bisnis model perusahaan adalah para karyawan dan pengguna aplikasi. Kemudian ada key trends, yaitu yang pertama ada teknologi trends. Perkembangan teknologi di Indonesia sangatlah pesat. Hampir seluruh masyarakat Indonesia menggunakan media sosial setiap hari. Kemudian ada macroeconomic trends, yaitu yang pertama ada capital market. Akibat dari pandemi COVID-19, menyebabkan masyarakat lebih memilih untuk social distancing. Maka dari itu kami membuat fitur home service untuk mengatasi masalah tersebut. Selanjutnya ada global market condition, yaitu keadaan market global saat ini menyebabkan adanya inflasi dan meningkatnya rantai pasokan makanan. Next. Lalu ada SWOT. Itu analisis SWOT merupakan suatu metode analisis perencanaan yang digunakan untuk memonitor bisnis, mengevaluasi lingkungan perusahaan, baik lingkungan eksternal dan internal. Yang pertama ada strength, yaitu kelebihan. Kelebihan dari bisnis kami yaitu aplikasi bengkel ini sangat membantu pengguna untuk melakukan servis terhadap kendaraannya. Selain itu, aplikasi ini sangat mudah digunakan dan memiliki banyak sekali fitur. Yang kedua ada weakness, yaitu kekurangan dari aplikasi ini itu tidak bisa diakses secara offline dan jika terdapat kesalahan pada mitra kerja. Lalu yang ketiga ada opportunity, yaitu kesempatan dari bisnis bengkel ini yaitu membuka lapangan kerja baru, mencukupi kebutuhan masyarakat, dan dapat mengembangkan bisnis di bidang teknologi dan juga otomotif. Kemudian yang terakhir ada threat, yaitu ancaman dari bisnis bengkel ini adalah adanya aplikasi resmi yang dibuat oleh brand-brand besar seperti Honda yang mempunyai aplikasi Brombeat, lalu ada Kawasaki. Next. Kemudian ada Blue Ocean Strategi. Yang pertama ada eliminate, yaitu misalnya pada bagian customer segment, kami mengurangi orang-orang yang kurang tertarik pada otomotif dan memfokuskan bisnis pada orang-orang yang suka otomotif. Alasannya karena ada kemungkinan orang-orang yang kurang menyukai otomotif ini akan tidak menyukai beberapa fitur yang kami buat. Selanjutnya ada reduce, yaitu misalnya pada bagian revenue stream dan key partner kami, akan kami kurangi mitra kerjanya jika kami sudah memiliki bengkel sendiri dan mengurangi permasalahan pada konsumen. Kemudian yang ketiga ada raise, yaitu pada beberapa bagian kami akan memperbanyak
konsumen yang tertarik khususnya pada bidang otomotif dan untuk tujuannya untuk pengembangan aplikasi. Lalu ada create, yaitu pembukaan segmen baru dalam berbagai aspek yang ada di BMC. Kami berencana untuk membuka bengkel sendiri agar aplikasi ini lebih mudah digunakan dan untuk mencukupi kebutuhan konsumen. Konsumen juga akan lebih mudah untuk berkonsultasi. Kami juga akan memperbanyak rekrut karyawan, terutama pada mekanik jika fitur home service lebih sering digunakan. Next. Oke, selanjutnya untuk saya akan menjelaskan bisnis pattern aplikasi bengkel ini. Pada usaha bisnis kami yang merupakan jasa aplikasi yang bernama Bengkel ini, yang dimana kita menghubungkan antara konsumen yang ingin melakukan perbaikan kendaraan maupun servis ringan dengan mekanik. Kami memilih free as a business model, di mana kami menawarkan aplikasi ini secara gratis, dan selain itu kami juga menawarkan penawaran harga pada saat melakukan transaksi mulai dari 50% hingga menjadi gratis beban biaya transaksi, yang artinya pelanggan hanya membayar untuk spare part baru atau hal yang dilakukan di aplikasi. Oke, untuk selanjutnya adalah value proposition Canva. Yang pertama, customer segment. Pada customer jobs merupakan apa yang dilakukan oleh konsumen pada saat menggunakan aplikasi. Yang pertama, melihat katalog spare part, memesan spare part, pemberian nilai atau rating, pemanggilan montir. Lalu selanjutnya ada pada pain. Pain merupakan apa yang keluhan pada konsumen. Yang pertama, merasa dibohongi, antrian lama, spare part tidak tersedia, harga yang mahal, petugas yang kurang profesional. Lalu selanjutnya untuk gain. Gain merupakan penyelesaian masalah atau pemberian solusi dari kami. Yang pertama, pelayanan profesional, mengatakan apa adanya, spare part selalu ada, mengetahui harga yang pasti, mengetahui keadaan kendaraan secara langsung. Oke, selanjutnya adalah value proposition. Yang pertama ada product and service. Produk and service kami merupakan aplikasi bengkel ini. Pada Delivers adalah merupakan cara kami untuk mencegah pengalaman buruk kepada konsumen dan menjadikan ini untuk menyelesaikan masalahnya. Yang pertama adalah harga yang murah, transparan, ditangani secara profesional, menyediakan spare part, tidak perlu menunggu. Lalu untuk gain creators merupakan kelebihan dibandingkan kompetitor aplikasi lainnya. Yang pertama, tracking, live chat, online booking, terdapat nomor antrian, dan reservasi secara online. Dan yang terakhir adalah feed. Pada feed ini, kami mencocokkan antara customer segment dan value proposition. Yang ada checklist merupakan yang sudah cocok di antara kedua alat ini. Dan untuk yang tidak checklist atau tanda silang merupakan tidak cocok. Sekian dari presentasi kami. Kalau ada kata-kata, mohon dimaafkan.